Halo sahabat Tempo, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita kali ini sangat spesial, sosok yang namanya begitu melekat di hati masyarakat Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Daerah yang sangat dikenal dengan sebagai paru-paru dunia karena di sana ada perairan dan hutan yang begitu luas. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Sekretaris Daerah Malinau, Bapak Ernest Silvanus. Halo Bapak, selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Terima kasih Mbak Rini. Baik Pak, kabarnya? Sehat dan luar biasa. Jauh-jauh dari Malinau pemirsa, datang ke Teras Negeri Tempo. Oke, sebelum kita masuk ke bincang-bincang dengan Pak Ernest, sedikit saya sampaikan profil beliau. Bapak Ernest Silvanus lahir dan besar di Malinau pada 14 September 1974. Beliau menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah di Malinau. Kemudian melanjutkan studi hingga meraih gelar doktor di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada 2013. Karir beliau di dunia pemerintahan tentu cemerlang ya, karena pernah menjabat sebagai kepala Bapeda ya Pak. Ya, Dari camat, merintis dari bawah ya Pak. Ya. Camat, terus OPD juga pernah. OPD, Kepala Bapeda. Kepala Bapeda Asisten 2 dan Sekda. Nah, udah luar biasa lah sepak terjangnya. Bapak menjadi Sekda sejak 2019 ya Pak? 2019. Nah, menjadi sekretaris desa itu tangan kanannya kepala daerah itu ya. Siap. Jadi beliau tentu tahu persis lika-liku birokrasi di pemerintahan Kabupaten Malinau. Dan salah satu tugas beliau yang cukup besar ya di bulan lalu ya, bulan Oktober tentunya, beliau ini ketua panitia Festival Irau. Ini adalah sebuah festival yang luar biasa besar karena pemirsa, ini festival berlangsung 20 hari. Betul Pak ya, 20 Betul. hari. Sejak tanggal 7 Oktober sampai 26 Oktober baru tutup di tanggal 26 Oktober saat ulang tahun Kabupaten Malinau yang ke-26. Baik. Nah, itu bisa sedikit cerita Pak. Festival Irau ini apa sebenarnya Pak? Ya, Festival Irau ini merupakan gagasan ya, dari masyarakat dan pendiri Malinau awalnya, di mana Malinau ini suatu daerah yang luar biasa, luas dan penuh dengan budaya, sehingga dilihat bahwa Malinau memang harus bisa menampilkan potensinya, dan potensi yang terbesar itu adalah budayanya. Oke. Nah, itu yang mungkin cikal bakal kenapa ada Festival Irau ini, dan ini adalah festival yang ke-11 di tahun 2025 ini. Nah, pemirsa perlu tahu ya, yang ke-11. Iya. 11 etnis pemirsa yang ada di Kabupaten Malinau, luar biasa sekali. 20 hari penyelenggaraan festival mengakomodasi budaya dari 11 etnis. Itu gimana caranya mengumpulkan semua energi itu dalam sebuah festival yang besar, Pak? Ya, tidak ada sesuatu yang mungkin tiba-tiba. Memang yang pertama itu harus direncanakan dengan baik, kemudian dikomunikasikan dengan baik, dan dipersiapkan dengan baik. Nah, 11 etnis ini adalah etnis yang memang berada di Malinau, yang memang sudah ada sejak Malinau terbentuk. Nah, kemudian selain di festival ini ada 11 etnis, juga ada 15 paguyuban, Mbak. Wow, jadi luar biasa sekali. Ini nanti salah satu faktor pembeda. Biasanya kan mungkin kalau ada di beberapa festival lainnya itu mungkin etnis tertentu, tapi kita semua etnis yang ada di Malinau kebetulan ada 11, dan paguyuban yang 15 yang juga ada di Malinau juga mereka punya kesempatan untuk tampil hal yang sama. Menunjukkan budaya asal mereka. Nah, ini yang mungkin salah satu faktor pembeda di Malinau. Nah, ini temanya juga menarik Pak. Tema Festival Irau tahun ini adalah Malinau Negeri Sang Pengendali Air, Kaltara Terang Indonesia Gelap. Ya, ini kekinian banget nih ya. Tapi saya tertarik dengan kata pengendali air. Memang ada apa? Kenapa pakai frasa pengendali air gitu Pak? Silakan Pak. Ya, kalau kita lihat geografi Malinau,
Pertama, Malinau ini merupakan daerah terluas di Kalimantan Utara. Setengah Kalimantan Utara adalah Malinau. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Malinau adalah suatu daerah menara air bagi beberapa daerah. Contoh untuk Sungai Sesayap itu hulunya Malinau. Baik itu nanti dari Sungai Tubu, kemudian Sungai Mentarang, dan Sungai Mentarang itu naik lagi nanti Pak Kinaya sampai ke Sungai Kerayan. Nah, kemudian sungai yang kedua yang mungkin turun di Bulungan, Tanjung Selor, itu salah satu sumber sungainya Sungai Kayan, juga termasuk Sungai Baho dan Pujungan. Yang di atasnya adalah Malinau. Nah, satu lagi sungai yang mungkin turun ke Samarinda, Kutai Kertanegara, Mahakamulu, dan Kutai Barat, dan di atasnya adalah Malinau. Jadi artinya Malinau itu sumber dari air. Nah, pertama konsepnya Malinau negeri sang pengendali air. Artinya bagaimana air ini dikendalikan, betul-betul kita jaga. Kalau mungkin masyarakat tidak arif dan bijaksana menjaga hutan, ya, menjaga lingkungan, kita bisa bayangkan bagaimana kondisi di bawah sungai tadi. Yang kedua, pengendali air ini bagaimana selain kita menjaga, kita juga bisa memanfaatkan. Nah, kita punya 10 potensi untuk PLTA. Nah, yang sudah berjalan sampai saat ini, salah satu yang sudah di groundbreaking oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat itu adalah PLTA Mentarang, yang sudah berjalan dalam rangka proses pembangunan bendungan, yang nilai investasinya sekitar 81 miliar. Minta maaf, 81 triliun. 81 triliun. Hampir 50 tahun Malinau menjadi kabupaten baru sama dengan investasi tadi. Jadi harus bagaimana kami bisa memanfaatkan potensi yang ada di Malinau. Itu intinya. Berarti sangat beralasan ya kalau temanya Malinau pengendali air ya. Karena memang hulu dari berbagai aliran air di Kalimantan Utara dan sekitarnya. Betul. Itu dari Malinau. Ada tema keduanya. Apa tuh Pak? Kaltara Terang. Karena memang kita berharap dari PLTA ini bisa nanti menyuplai ke KIPI atau mungkin daerah sekitar. Bahkan mungkin ke Kalimantan Timur. Nah, itu yang akhirnya kita menyebut Kaltara Terang. No Indonesia Gelap itu pengertiannya bahwa kontribusi Malinau itu untuk bagaimana terhadap daerah-daerah yang mungkin krisis terhadap energi. Nah, ini yang kita bisa manfaatkan dari energi air, yang sekarang juga salah satu dari program Pak Presiden kita, Pak Prabowo, terhadap program beliau yang ketiga, energi terbarukan, terutama di situ disebut energi air. Nah, makanya kita mengambil tema itu seperti itu. Energi air. Jadi tadi subtemanya adalah dari Malinau menyala, harapan menuju Kaltara Baru, Indonesia Emas. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah, untuk festivalnya sendiri nih Pak, kan itu menghadirkan budaya dari 11 etnis dan 15 paguyuban. Dengar-dengar yang sebelumnya ini sampai ada upacara pernikahan saat festival. Yang kemarin itu gimana Pak? Iya, jadi begini, setiap etnis itu maupun paguyuban akan menampilkan budaya mereka. Nah, salah satu budaya dari etnis maupun paguyuban ini adalah pesta pernikahan, yang di masing-masing dari budaya dan etnis sangat berbeda. Nah, tahun ini ada contoh di paguyuban Jawa, dia menampilkan pernikahan. Nah, termasuk di kemarin di salah satu etnis kalau nggak salah Bulungan, itu juga menampilkan bagaimana proses pernikahan. Itu pernikahan sesungguhnya Pak? Enggak. Oh enggak. Tapi ada beberapa tahun lalu kita laksanakan yang memang kebetulan kedua muda-mudi ini dalam proses menuju ke sana. Iya, jadi ada pernikahan beneran. Betul. Jadi kita lihat ini loh proses kalau di budaya kita. Iya, betul. Yang memang harus kita tampilkan dan masyarakat kita harus tahu ada budaya yang memang harus kita jelaskan.
Oke. Pak, mengkonsolidasikan setiap etnis dan paguyuban itu gimana? Kan 20 hari tentu harus ada jadwalnya nih. Iya. Ini hari ini etnis ini atau paguyuban ini menampilkan apa gitu. Itu koordinasinya seperti apa, Pak? Ya, kebetulan saya ketua panitianya dan kita bersama-sama yang pertama dengan Dinas Pariwisata. Kemudian kebetulan kebudayaannya juga di bawah Kesbangpol. Jadi kita bersama-sama dengan kepala adat. Nah, jadi untuk etnis itu ada 11 kepala adat. Kemudian untuk paguyuban itu masing-masing ada 15 ketua paguyuban. Nah, pertama kita kasih slot untuk etnis. Dan mereka biasanya nampil di pagi hari. Pukul 8 sampai pukul 11 atau pukul 12. Setelah itu siang masuk ke paguyuban. Nah, kita sudah susun jadwal, dan kedua kita mau tahu kira-kira mereka tampilkan apa. Nah, biasanya kita ingatkan ini pernah ditampilkan oleh misalnya etnis Bapak di beberapa waktu yang lalu. Nah, kita harapkan di setiap tampilan itu berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Baik itu upacara pernikahan, kemudian kadang-kadang ada upacara bagaimana terhadap penyelesaian perselisihan. Kemudian ada nanti upacara bagaimana mereka akhirnya menghasilkan makanan, sesuatu yang menjadi makanan tradisional dari etnis tadi. Jadi nggak sekadar budaya tapi juga semua pernak-perniknya. Betul. Kadang-kadang ada juga menyembuhkan orang waktu sakit. Jadi kearifan lokalnya terangkat semua. Ya, termasuk membangun rumah, menanam padi, semua kita munculkan. Jadi semua ritme kehidupan itu bisa dihadirkan di festival. Betul. Ya? Ada satu catatan mungkin, Mbak Rini. Saya ini kan besar di kota. Ya, mungkin cukup saya yang mungkin tidak terlalu tahu tentang budaya, tidak bisa berbahasa daerah, bahkan mungkin tidak tahu tentang seni ukir. Nah, kita tidak pengen ini terjadi lagi generasi berikutnya. Makanya kita harus gali dan harus kita tampilkan supaya anak-anak cucu kita ini tahu tentang budaya kita. Ya, betul, Pak. Itu yang paling penting menurut saya. Lestarikan kebudayaan kita ya, jangan sampai lupa gitu ya. Jangan sampai kita abai sama kekayaan kita sendiri gitu, Pak. Baik, Pak, ini Festival Irau. Tadi sudah menampilkan budaya, kekayaan setiap etnis, paguyuban dan sebagainya. Nah, ada juga sisi plusnya yaitu perputaran ekonominya, Pak. Sampai 108 miliar, luar biasa ini. 20 hari perputaran uangnya 108 miliar. Bisa tolong dijelaskan, Pak, ini apain, dari mana sumbernya ini? Ya, begini dia. Memang di festival ini ada beberapa komponen yang ingin kita tampilkan. Yang pertama tentang seni budaya. Yang kedua tentang ekonomi itu sendiri dari UMKM. Yang ketiga tentang potensi desa, karena dari desa dan kecamatan itu juga ada menampilkan pameran. Yang keempat itu tentang keolahragaan. Yang kelima itu tentang toleransi. Nah, dari 5 komponen yang kita tampilkan ini ada salah satu ekonomi. Kita belajar dari beberapa waktu lalu, termasuk di COVID dan termasuk krisis ekonomi kita. Yang tetap bertahan dalam kondisi krisis itu adalah UMKM. Nah, ini luar biasa. Karena memang itu adalah kekuatan real yang ada di masyarakat. Saya sempat ditanya ada beberapa media, kira-kira berapa target dari panitia terhadap uang yang beredar. 2023 Malino melakukan Irau juga, dan kita hitung kita uang yang beredar sekitar 40-an miliar. Jadi saya juga dengan kondisi kemarin efisiensi, saya pikir ya coba kami target yang sedikit naik lah 50 miliar. Tapi di luar dugaan kami. 108 ya, 108 miliar ini hasil memang kerjasama antara pemerintah dalam hal ini Bapeda dengan BPS Malinau yang menghitung semua uang yang beredar selama kegiatan. Ini di luar mungkin di Tarakan yang kebetulan ada artis, ada mungkin tamu yang sempat singgah, makan, menginap, mungkin menggunakan jasa transportasi, tidak kita perhitungkan. Jadi khusus uang yang berputar di Kabupaten Malinau saja. Termasuk armada yang terbang, pesawat terbang maupun speed juga tidak kita hitung. Wow.
Berarti di dalamnya aja 108 miliar itu yang Iya. ketahuan ya Iya. Pak, yang terhitung. Yang Bagaimana yang belum terhitung. terhitung yang dan di sekitar itu Betul. multiplier efeknya segala macam. Betul. Nah, ada sorotan tentang bagaimana Bapak menganggarkan ini, soal transparansi, soal spendingnya. Nah, itu gimana Pak Ya, penjelasannya? kalau penganggaran ini kan dengan sistem keuangan yang sekarang, kalau mungkin di atas berapa puluh tahun yang lalu, itu panitia diberikan anggaran. Nah, Nah, kalau di berapa tahun ini, sesuai dengan ketentuan keuangan, penganggaran itu tidak di panitia. oke. Jadi misalnya contoh untuk tari kolosal. Nah, tari kolosal itu penganggarannya di OPD. Oke. Nanti OPD yang menjadi juga bagian dari panitia, mereka yang nanti menyelenggarakan mungkin proses pengadaan barang dan jasa, kemudian juga mereka yang melatih langsung orang-orang melalui orang yang ditunjuk. Nah, prosesnya semua di sana. Jadi tidak di panitia. Termasuk misalnya terhadap budaya maupun tadi dari etnis maupun dari paguyuban. Nah, itu ada di Kesbangpol. Nanti mereka yang memberi bantuan, nanti kita lakukan pembinaan, mereka yang nanti membelanjakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau di panitia langsung, sampai saat ini kita nggak megang dana segar. Jadi mengatur acaranya saja Pak ya? Ya, jadi bagaimana mengkolaborasikan ke panitia ini di OPD-OPD tadi. Oke, baik. Pak, ini Festival IRA mendapat perhatian dari Kementerian Pariwisata ya Pak. Nah, ada apresiasi dan ingin masuk dalam kalender event nasional. Itu gimana Pak tanggapannya dari? Ya, kita memang berharap bahwa IRAU ini menjadi kalender nasional. Pertama itu bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah. Yang kedua, kita juga mungkin secara ketentuan kita legal lah. Ya, artinya diketahui oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang harapan kita menjadikan IRAU Malinau ini menjadi agenda tetap dari Kementerian Pariwisata. Minggu lalu kebetulan kita lakukan rapat Zoom meeting antara pemerintah Kabupaten Malinau dengan Kementerian Pariwisata. Dan di sana ketentuannya bahwa itu bisa menjadikan agenda kementerian, harus dilakukan tiap tahunnya. Dan nama tidak boleh berubah. Nah, di sini memang dilematis sedikit bagi kita, karena IRAU dilaksanakan 2 tahun sekali. Nah, sesuai dengan rapat dan arahan pimpinan Pak Bupati, akhirnya beliau setuju untuk dilakukan tahunan. Nah, jadi nanti namanya tetap IRAU Malinau. Oh, IRAU Malinau. Nah, cuman nanti kita atur yang mana di tahun genap, di mana tahun ganjil, sehingga pemerintah pusat dalam hal ini sangat membantu kita menjadikan ini agenda nasional, terutama membantu dalam promosi, baik itu keluar negeri maupun nanti untuk dalam negeri sendiri. Ini yang paling penting. Berarti tahun ini IRAU Malinau yang ganjil. Tahun depan akan ada IRAU Malinau juga yang genap, tahun genap. Nah, tahun genap itu 20 hari juga Pak? Atau mungkin ada kita ada diskusi kecil dengan Kepala Dinas Pariwisata bahwa di tahun genap itu kita mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya sekitar 5-7 hari. Ya, 5-7 hari dengan tidak menghilangkan nilai budaya itu sendiri. Ada beberapa kegiatan yang tidak kita laksanakan di tahun genap tadi atau genap. Nah, kebetulan tahun depan tahun genap kita mengambil mungkin kurang lebih 7 hari. Nah, di sini kita mungkin pertama pawai budaya. Pawai budaya ini akan kita lakukan dalam rangka menumbuh kembangkan semangat masyarakat dan anak-anak kita untuk cinta terhadap budaya. Yang kedua, kita tetap melaksanakan kegiatan seni budaya. Ya, cuman tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya yang setiap etnis tampil. Kolosal gitu Pak ya. Ya, tidak ada tari kolosal. Nah, tapi seni budaya tetap ada. Kayak pertandingan ada. UMKM bagaimana? UMKM tetap ada, cuman mungkin skalanya lebih sedikit kecil. Ya, jadi itu. Nah, jadi mungkin nanti faktor pembedanya mungkin seperti itu Mbak Rini.
Kalau yang Irau Malinau yang kemarin itu kan 500 UMKM, Pak, ya? Betul. Luar biasa sekali. Itu koordinasinya dari Dinas UMKM gimana itu, Pak? Bapak sebagai Ya, Sekda lihat pertama yang pergerakan mendaftar itu. itu sekitar 581. Mm-mm, Setelah kita verifikasi menjadi 521. mm-mm, Ya karena ada yang mungkin suaminya juga daftar, mm-mm, istri daftar, anak-anak daftar. Ya memang tidak mudah, tapi lonjakan ini kita bisa lihat animo masyarakat. ya. Berarti kekuatan ekonomi masyarakat tuh luar biasa. Mm-mm, Nah memang tidak mudah mengakomodir teman-teman semuanya ya. semua ini. Mm-mm. Ya keinginan mereka kan kadang-kadang pengen di sini supaya lebih strategis. Iya. Tapi kami sudah atur memang sebaik-baik mungkin. Yang pertama tempat dan mendaftar itu gratis. Oke. Kemudian listrik gratis, Ah, air gratis. Nah, untuk standnya juga gratis. gratis. Tapi Oh. mereka nanti mengkomunikasikan itu Mm-mm. kepada pihak penyedia untuk tenda. Nah, jadi memang beberapa waktu ini tenda itu komunikasi antara UMKM dengan penyedia tenda. Pemerintah daerah tidak ikut. Oke. Tapi ke depan pemerintah daerah sudah memikirkan bagaimana bisa membantu menyiapkan tenda Yang proper atau ya, sejenisnya Pak. yang mungkin lebih baik. Mm-mm. Nah, contoh 10 irau sebelumnya kan bangunan pameran itu kan terbuat dari kayu, Mm-mm. balok, Mm-mm. dan atap daun. Mm-mm. Nah, kalau sudah begitu kan berapa kayu yang terpotong. Iya. Nah, tahun ini sudah enggak. Semua sistem knockdown. Oke. Jadi tidak ada kayu yang harus kita potong, tidak ada atap sirap yang harus kita mungkin berebut-rebut. Semua sudah kita siapkan dan itu bisa kita pakai sepanjang masa. Dan sepanjang masih bisa dipakai kita Ya, pakai lagi. dan gitu, bisa Pak. dimanfaatkan juga untuk kegiatan lainnya. Kebetulan Baik. tahun depan event kita juga ada MTQ Oh, tingkat provinsi maupun Porprov, jadi kita bisa manfaatkan. oh, oke. Pekan Olahraga Provinsi tahun depan ada di Malinau Betul. dan ada MTQ di Malinau juga ya. Betul. Nah, untuk ini Pak, kita sudah ngomong soal Malinau, Festival Irau segala macam. Ke Malinau gimana sih Pak? Coba Pak, kalau dari Jakarta aja. Ya, ke Malinau itu kalau lewat dari mana, Jakarta Pak? ini ada dua pilihan. Mm-mm. Yang direct Mm-mm. itu Jakarta Tarakan, itu direct langsung. Oke. Dan itu satu jenis maskapai saja, kebetulan dia batik. Mm-mm. Kalau dari Tarakan itu dari Jakarta itu jam 10, Mm-mm. di Tarakan itu sampai sekitar pukul 2. Mm-mm. Nah, permasalahannya speed dari Tarakan ke Malinau itu terakhir jam 2. Ya. Nah, jadi harus menginap. Mm-mm. Nah, ada dua alternatif kedua, Balikpapan, Mm-mm. Tarakan, mungkin pakai maskapai apa saja. Nah, dari Balikpapan, Dari Tarakan? Balikpapan ke Malinau ada, Mm. ya. Oh. Jakarta Balikpapan ada, Balikpapan Malinau ini ada, tapi pilih hari. Nah, hari apa coba? Nah, dia hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Nah, itu langsung masuk ke Malinau. Nah, memang permasalahan kita ini ada beberapa kali ganti penerbangan. Ini yang menjadi permasalahan sendiri untuk kunjungan ini. Tapi dengan promosi yang kuat saya pikir itu tidak jadi halangan. Pak. Ya. Karena kemarin contoh salah satu Bang Iwan, Mm-mm. dia menikmati justru perjalanan sungai itu. Dia ngelihat ternyata begitu luas kekayaan alam Malinau, Iya. Indonesia begitu hebat Indonesia ini. Iya, Itu yang disampaikan oleh Bang Bang Iwan Iwan kepada Fals, ya. kami. Jadi kemarin siapa aja Pak? Ada Iwan Fals, ada Slang, Ada siapa? Slang di pembukaan, dia bersama-sama kolaborasi dengan pemusik lokal kita. Oh, oke. Dia pakai baju adat dan dia senang sekali sama 4 hari di Malinau. Bahkan nawar kalau bisa kapan kami ke Malinau lagi. Wah, luar biasa. Iya. Jadi ada Slang, ada Bang Iwan Fals ya Iya. Pak. Nah, ini ada perspektif mengenai perekonomian daerah. Iya. Pemerintah daerah menjadi tulang punggung perputaran ekonomi daerah. Nah, Bapak sebagai Sekda melihatnya seperti apa tuh, Pak? Iya, Malinau salah satu daerah yang mungkin berada di agak sedikit dalam ketimbang di beberapa daerah lainnya, misalnya Tarakan, Nunukan.
KTT maupun Tanjung Selor, dan Malinau lebih ke dalam. Nah, kenapa pemerintah daerah menjadi tulang punggung? Karena memang perekonomian kita sampai saat ini masih dipengaruhi dari belanja pemerintah, termasuk belanja dari pegawai. Nah, ini menjadi perhatian kita. Saya pernah ketemu salah satu pejabat yang menurut saya sangat menginspirasi kami. Pada saat kami konsultasi, Pak, bagaimana, apakah kami tetap melaksanakan kegiatan IRAU ini? Beliau sampaikan kepada kami, Pak Sekda, kerjakan. Karena kalau di daerah pedalaman begitu, siapa yang mau sponsor? Siapa yang beride untuk melaksanakan kegiatan kalau bukan pemerintah? Iya, Pak. Nah, misalnya contoh, saat ini pemerintah stop kegiatan IRAU, ini diem. Iya, Pak. Nggak bergerak. Tidak bergerak. Jadi memang harus pemerintah yang menggerakkan. Betul. Yang kedua, indikatornya pada saat kita setelah menetapkan APBD. Kan biasanya ada jeda Januari, Februari, pada saat mungkin proses kegiatan itu atau proyek itu belum berjalan. Di situ kelihatan betul agak sepi, baik itu tingkat hunian, kunjungan, rumah makan. Tapi begitu kegiatan atau belanja pemerintah itu udah mulai bergerak, dia kelihatan. Napasnya udah mulai berdenyut gitu, Pak. Jadi sangat tergantung dengan belanja pemerintah gitu. Ya, luar biasa sekali, Pak. Ini terkait dengan Festival IRAU, kita melestarikan budaya, kita guyup semua ya, bersatu padu semua dalam satu festival. Silakan Bapak menyampaikan pesan-pesan kepada generasi muda, kepada perwakilan adat, kepada paguyuban yang ada di Malinau dan pemirsa Teras Negeri. Ya, yang pertama atas nama pemerintah, panitia, dan pribadi mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk kita semua, adat, etnis, paguyuban, maupun pemuda, wanita, yang semua berpartisipasi mensukseskan. Ini kerjasama yang luar biasa antara seluruh stakeholder bersama masyarakat, seluruh pimpinan sampai ke masyarakat, sehingga festival ini betul-betul sukses. Ya, kami bisa menjalankan ini karena kekuatan dari masyarakat. Dan kami senang karena hasil dari festival ini yang menikmati masyarakat. Dan harapan kami dari festival ini membawa dampak yang positif, baik dari perilaku, baik mungkin dari penghasilan, mungkin hal-hal lain yang berdampak positif, sehingga menguatkan Malinau, trauma masyarakat itu semakin kuat ke depan. Yang kedua, ini selalu disampaikan oleh Pak Bupati. Kita adalah budaya, budaya adalah kita. Suatu ketika nanti Malinau, Indonesia mungkin bisa dibedakan dengan negara lainnya dari budaya. Kita bisa lihat bahwa Jepang yang luar biasa maju, Korea yang luar biasa maju, tapi tidak pernah meninggalkan budayanya. Jadi mari generasi muda, anak-anak, dan orang tua terap ayomi kami, dan anak-anak, anak muda jangan tinggalkan budaya. Karena itulah identitas kita bersama. Terima kasih untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Tadi kita sudah mendengar ya cerita tentang bagaimana Festival IRAU di Malinau berlangsung. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa main ke sana ya, Pak. Kami harapkan. Untuk menyaksikan langsung bagaimana Festival IRAU berjalan di bulan Oktober ya, Pak ya. Siap. Oke, Bapak. Terima kasih Pak Ernest sudah sama-sama, Mbak, datang di program Teras Negeri Tempo. Pemirsa, demikian program Teras Negeri. Kita akan kembali dengan sejumlah tokoh yang menginspirasi. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri. Sampai jumpa.